menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Ternyata sebaik-baik penciptaan di sini bukan hanya secara fisik, tapi juga seluruhnya. Akal kita, hati kita, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah sekarang kita sudah menemukan potensi-potensi itu? Kalau misalnya udah baper, bawaannya mager, gak mau kemana-mana, males ketemu siapa-siapa, males diajak ngobrol, ya enggak? Kalau kita magernya merembet ke hal-hal aktivitas kita, jadinya merugikan kita kan? Merugikan. Maka perlu ada yang namanya manajemen baper, manajemen hati. Baper itu silahkan. Baper itu gak selalu negatif. Baper itu bisa positif pada hal-hal yang bersifat positif. Misal, kok temanku dia rajin ya ikut majelis ilmunya, terus dia baper. Kenapa sih aku gak bisa kayak dia? Tanpa wanita gak mungkin ada yang namanya penerus generasi bangsa. Kalau seandainya Allah itu menciptakan laki-laki semuanya dari zaman dulu sampai sekarang, niscaya gak akan berlangsung kehidupan di dunia. Begitupun jika seandainya Allah itu menciptakan perempuan semuanya, gak ada laki-laki, apa yang terjadi? Gak akan seimbang juga dunia. Maka wanita juga perlu mencari apa peran yang bisa dia lakukan untuk generasinya, untuk agamanya, untuk lingkungannya, untuk keluarganya, untuk dirinya. Ciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Ternyata sebaik-baik penciptaan di sini bukan hanya secara fisik, tapi juga seluruhnya. Akal kita, hati kita, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah sekarang kita sudah menemukan potensi-potensi itu? Banyak yang bertanya, apa sih potensi itu, Kak? Potensi itu artinya apa? Segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan kebermanfaatan. Segala sesuatu yang punya potensi, yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kebermanfaatan, itu potensi. Cari potensinya. Apa? Kita asah. Supaya apa? Kita bisa berperan dalam peradaban. Jadi jangan cuma sekedar lahir, kemudian gak lama mati. Hidup itu singkat, seperti singkatnya jarak antara B dengan D. Pernah dengar quotes itu? Di B kita lahir, birth. Kemudian kita menuju ke D, death, mati. Tapi di antara B dan D ada huruf C, choice, pilihan. Kita mau kemanakan hidup kita sebelum ajal itu menjemput? Kita mau apakan hidup kita supaya meninggalkan jejak di dunia sebelum kita menuju akhirat? Kita mau apakan hidup kita supaya kita bisa meninggalkan sejarah di kehidupan kita? Kalau kita pernah dengar kisahnya Asiyah, istrinya Fir'aun, sejarah apa yang dia tinggalkan? Kekokohan akidahnya. Dia gak pernah mau dipaksa untuk meninggalkan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tercatat di dalam Al-Quran. Diagungkan oleh Allah sampai dengan kita, generasi yang entah sudah keberapa jaraknya. Kita lihat bunda kita Khadijah. Sejarah apa yang diciptakan oleh beliau? Beliau adalah seorang pebisnis. Ya, jadi nggak lagi, oh muslimah itu harus menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak dan juga suaminya. Just seperti itu? Tidak. Kita punya peranan yang jauh lebih besar. Kita mampu menjadi seorang
seperti Bunda Khadijah, yang dia bisa menjadi seorang muslimah yang kecakapannya dalam bisnis itu diakui jempol oleh banyak orang. Gak cuma perempuan, tapi juga laki-laki. Kita bisa seperti Bunda Aisyah. Kata Rasulullah, seandainya seluruh ilmu wanita di dunia ini dikumpulkan, itu belum ada bandingannya sama Bunda Aisyah. Makanya kenapa Bunda Aisyah itu selalu menjadi rujukan para sahabat. Banyak hadis yang dihafal oleh beliau. Dan gak cuma dihafal, beliau pelajari. Beliau tahu makna dari hadis-hadis. Sekitar 5.000-an hadis. Kita berapa hadis yang sudah kita hafal? Pilihan kita mau menorehkan apa? Kita yang pilih, kita mau jadi apa? Berperanlah dari hal yang kalian temukan di dalam diri kalian. Jadi berperanlah apa yang bisa kita perbuat. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah teman-teman, kalau kita muslimah yang tadi kita lihat peran kita banyak kayak gitu, potensi kita yang sangat luar biasa besar. Kalau malam-malam kita hanya diisi dengan kebaperan, kalau malam minggu, Sabtu, Ahadnya kita isi dengan hal-hal yang membawa baper, terus dari Senin sampai Jumat hal-hal sedikit bisa menjadi luar biasa besar karena bapernya kita, karena bawa perasaannya kita, rugi. Tidak merubah mindset kita, selamanya kita akan gini-gini aja, selamanya kita akan gitu-gitu aja. Kita gak akan pernah beranjak ke level yang berikutnya. Kalau kita masih dalam ujian kebaperan aja, maka kita gak pernah akan masuk ke level ujian yang lebih tinggi dari baper. Karena Allah itu gak pernah mau meluluskan kita sebelum kita mampu mengelola ujian-ujian yang Allah kasih. Jadi gak mungkin kita bisa lulus dan masuk ke ujian yang tingkatnya lebih tinggi kalau kita gak berusaha untuk meluluskan diri dalam ujian yang Allah kasih. Kita itu membatasi mindset kita membatasi pikiran kita membatasi kemampuan kita. Maka pembatasan-pembatasan tadi akan melahirkan pilihan-pilihan yang juga terbatas yang bisa kita lakukan. Dari pilihan yang terbatas tadi, kita cuma bisa membuat keputusan yang juga terbatas. Keputusan yang terbatas yang kita ambil untuk hidup kita, itu akan membuat aksi atau kerja atau amal-amal yang juga terbatas. Karena sudah terbatas yang kita lakukan, maka pencapaian kita juga akan terbatas. Jadi dimulai dari pikiran kita. Muslimah yang berperan. Dimulai dari mana? Dimulai dari dalam diri kita. Temukan potensi kita tuh apa? Asah, kembangkan, latih. No baperan, tapi yes untuk berperan. Kita harus menjadi agen perubahan untuk lingkungan kita. Jangan lagi kita dianggap menjadi seorang muslimah yang pemikirannya itu sempit. Jadilah muslimah yang menjadi contoh untuk yang lainnya dalam kebaikan, insyaallah. Ya teman-teman.